Ribut tiada akhir. Begitulah Davina dan Jihan yang di layar nyaris tak pernah lepas dari adu mulut, rebutan tas hingga urusan pasangan, seolah kata akur adalah kata yang tak pernah ada dalam kamus kakak adik ini. Kamu ini orang gak? Masa keluarin jorok banget? Ya ngapain kamu makan, itu kan bukan punya kamu, itu punya aku. Gak mau. Aku pinjam bentar doang, please. Jihan enggak. Mau kemana kamu? Malam-malam gini mau keluar? Mau ngapain? Beli ketoprak. Dapat apa sih? Bisa diem gak? Daripada kamu, Apa? auranya aur-auran. Lo yang aura-auran. Aneh. Tanah, hush. Gila kebawa emosi, gemes banget. Setiap kita beradu acting gitu, scene yang nyebelin gitu, aku tuh kalau misalnya udah selesai take, aku tuh suka gini ke dia. Kok lo keren? Kok lo bisa gitu tadi? Kok nyebelin gitu? Tapi kayak lucu, ngerti gak sih? In real life, aku nggak pernah tahu sih ya kakak adik yang adu-aduan sebegitunya gitu. Dan di sini emang bener-bener berasa banget adik tiri dan kakak gitu. Karena jujur ya, aku sama Asya kan kita aku 2002, Asya 2004 gitu. Tapi begitu kamera berhenti merekam, semuanya berubah drastis. Asya Asunko dan Yoriko Angelin justru kompak. Mulai dari joget, pecicilan, saling meniru gaya foto, kondangan bersama hingga saling menggoda. Dua karakter yang di layar bikin emosi ternyata di balik layar justru bikin gemas. Tak heran kelakuan anak-anak Om Novan ini sukses bikin para fans geleng-geleng kepala. Biar gak berantem dulu. Mungkinkah energi positif Asya Yoriko menular ke Davina Jihan? Apalagi Jihan tinggal selangkah lagi menjadi istri Dipa Andika, mantan tunangan Davina. Bak keluarga harmonis, Davina, Jihan, Papa Novan dan Mama Mayang justru kompak memamerkan kebahagiaan jelang hari pernikahan. Tapi benarkah semuanya akan berjalan mulus? Dipa sempat murka lantaran sang ayah yang memaksanya menikahi Jihan demi menguasai Kusuma Food, malah berniat tak hadir di hari bahagianya. Meski akhirnya berjanji datang, benarkah Dipa bisa memastikan sang ayah hadir? Atau justru sang pengacara yang bakal berdiri sebagai perwakilan keluarga di pernikahan mereka? Kalau sampai nggak datang juga, seorang Rizky nih analisanya ya, aku nggak tahu skripnya apa. Mungkin akan jadi pertanyaan besar juga, termasuk ke Davina, Sena, Gali. Ya, pastinya ke depan bakal lebih menantang kali ya apa yang dilakukan Dipa ini ya. Lebih gong. Lebih gong lagi deh. Seru banget, aku ngeliatnya gemes. Aduh, kok bersambung sih? Kalau udah bersambung, kok bersambung sih gitu. Trika janji semakin mengikat hati. Ratusan juta mata masih terpesona dengan Sena Davina yang baru saja mengikat temali cinta lewat upacara sakral Pedang Pora. Namun di tengah euforia kebahagiaan, badai baru kembali menerpa. Tiba-tiba tangis Mama Vero pecah. Tak ingin kehilangan kedua kali anak laki-lakinya, ia meminta Sena meninggalkan profesinya sebagai polisi. Tapi sayangnya Sena tegas menolak karena misinya belum tuntas. Sama seperti mimpi besar Arya Saloka yang ingin selalu di hati, tak terbatas hanya di layar kaca. Mama mohon berhenti jadi polisi. Untuk permintaan mama yang ini, aku rasa aku belum bisa mengabulkan.
kita juga ngeliat bagaimana seorang taruna polisi itu menjalani proses dia berhubungan asmara itu seperti apa gitu. Ya malu-malunya, ya dengan aturannya dan sebagainya, itu jadi gemesin aja ngelihatnya. Tetap konsisten, bisa memberikan tontonan yang menghibur, tontonan yang baik, yang bisa dinikmati. Tidak muluk-muluk. Saya jujur pingin ini menjadi sebuah IP yang besar. Di sisi lain, Davina justru dihantui mimpi buruk. Setelah mendengar kisah kelam tentang ibu kandungnya, ia bermimpi dicelakai Mama Vero. Mungkinkah mimpi itu menjadi pertanda buruk bagi cinta Sena Davina? Saat cinta baru saja disahkan, akankah takdir kembali menguji ikatan janji mereka? Buat apa saya tolongin kamu, Davina? Kamu adalah anak dari perempuan yang sudah menghancurkan keluarga saya. Kayak kasus Rian juga belum terungkap deh. Intinya jangan berhenti dulu sih sampai semuanya terungkap. Lagunya keren banget, asik banget, terus benar-benar membawa hanyut. Seperti halnya kalau kita nonton Senada tuh, kalau lagi marahan itu kayaknya bikin gregetan. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten dan berakhirnya itu bisa ditunggu untuk kelanjutan series or movie-nya. Amin. Kontras dengan ketegangan di layar kaca, suasana di balik layar justru penuh tawa. Asya Asunko bersama Papa Novan alias Rizky Hanggono dan kru kompak memberi kejutan untuk Virnie Ismail alias Mama Veronica yang genap berusia 47 tahun. Meski hari ulang tahunnya telah lewat, kehebohan masih berlanjut. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan. Hes, ini calon menantuku. Bukan calon, udah jadi menantu tadi malam ya kan. Terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih, terharu loh. Oh, saya dulu pernah jadi suami istri kita bertahun-tahun lalu waktu anak yang sulung masih bayi ya. 13 tahun ya. Ya dia masih bayi ya. Masih bayi, masih menyusui, jadi udah lama sekali. Dan sejak itu sampai sekarang baru ketemu lagi. Dan gak banyak berubah, masih tetap rame, masih tetap heboh, semangatnya tinggi. Dan zodiak kita sama, jadi kalau ngobrol lumayan nyambung ya. Virgo, sama-sama Virgo. Aku lagi diet gula. Gila dan udah hilang Tapi berapa? 18 ya? 18 kilo, tapi kan lagi naik lagi sekilo sekarang. Canggih ya? Kamu alergi stroberi ya, nak? Iya, alergi stroberi. Pokoknya Mami Virnie semakin hari makin gong, doa terbaik. Amin. Pokoknya aku doain selalu yang terbaik, sukses terus, lancar, yang paling penting harus sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, berikan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, yang pasti bahagia, selamat dunia akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sementara Mama Vero masih menanti kemunculan Rian, Reza justru bikin geger dengan penampilan yang berubah drastis. Dari klimis mendadak jadi anak pang dengan rambut mohak. Benarkah ini bagian dari penyamaran Reza untuk menghilangkan jejak dari kejuaraan Dipa Andika? Jadi nih guys, outfit aku sebagai anak pang, ini ada kalung, ada cincin, ada gelang. Tapi ini sebenarnya belum komplit ya guys, karena emang belum mau take. Jadi ntar ada tambahan piercing ya di sini, terus di sini sama di hidung ada nggak ya? Lupa lagi. Jaket ntar pakai jaket. Oi. Karena
aku tuh udah diincar sama Dipa dan Dipa udah tahu ternyata Reza itu masih hidup, dan ternyata selama ini Dipa itu tahu kalau Reza itu jadi supirnya Jihan. Sepatu pakai sepatu kulit ya, ala-ala anak pang lah. Kebetulan rambut aku tuh halus banget guys, kayak habis dikeramasin tuh pasti turun-turun terus. Jadi ini harus pakai jepitan, terus di hairspray sampai bener-bener keras banget. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.